Om Swastiastu, salam kebajikan, Om Namo Buddhaya, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam untuk semua. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai fenomena kedewan-dewan dan juga apa bedanya dengan kena bebai dewo seperti itu. Karena banyak kerancuan di masyarakat, bagaimana pemahaman masyarakat biasanya hal ini jadi suatu pemahaman yang salah, suatu pemahaman yang keliru tentang apa itu kedewan-dewan dan apa itu kena bebai dewo. Dan dalam masyarakat dewasa ini banyak fenomena orang kedewan-dewan itu. Saya kali ini tidak akan bicara masalah DPR atau anggota dewan atau masalah politik. Kedewan-dewan ini dalam istilah Bali adalah orang yang gila ketuhanan, itu orang yang sangat menggilai ritual-ritual ketuhanan. Tetapi ada tetapinya, dia melupakan kewajibannya di dunia nyata seperti itu. Ini semacam orang yang gila, orang yang memang psikologinya terganggu seperti itu. Dan yang pertama saya mau bahas dulu istilah kedewan-dewan. Kedewan-dewan itu apa? Kedewan-dewan itu adalah orang yang menggilai Tuhan dan melupakan kewajibannya di dunia nyata. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Biasanya ada orang yang tiap hari kerjanya sembahyang sana, sembahyang sini, sembahyang situ, pokoknya tiap hari hidupnya selalu melakukan sembahyang, tapi dia tidak peduli dengan keluarganya, tidak peduli dengan istrinya, tidak peduli dengan orang tuanya yang sudah renta, tidak peduli dengan anak-anaknya. Pokoknya dia berdalih bahwa ini adalah titah dari Tuhan, harus saya begini, harus tiap hari memuja Tuhan, tidak perlu bekerja. Walaupun bekerja dia malas-malasan seperti itu. Dan juga kalau orang yang belum berumah tangga, biasanya dia berdalih tidak usah sekolah, tidak usah kuliah, saya harus tiap hari memuja Tuhan karena ini adalah kehendak dari Tuhan. Seperti itu biasanya. Orang ini penuh dengan delusi, penuh dengan hayalan. Dan dalam lontar pun sudah dijelaskan bahwa orang yang kedewan-dewan ini adalah orang yang gila. Dalam lontar Usado Budo sudah dijelaskan, kalau ada orang yang tiap hari memuja-muja Tuhan, dimanapun dia memuja Tuhan, tapi dia melupakan kewajibannya di dunia nyata sebagai swadharmanya di dunia nyata sebagai apa, ia tergolong orang yang gila. Seperti itu. Orang seperti ini tidak bisa membedakan antara mana dunia nyata, mana dunia khayalan, mana spiritual, mana material. Seperti itu. Orang seperti ini sebenarnya berangkat dari banyak latar belakang. Banyak yang pertama biasanya orang kedewan-dewan ini karena disalahkan oleh leluhurnya, atau punya salah, atau ada suatu yang kaul yang belum dibayar, atau suatu janji yang belum terrealisasi seperti itu. Kemudian dia lupa, kemudian dapat hukuman seperti itu. Itu dalam istilah dalam lontar seperti itu. Yang kedua, biasanya orang kedewan-dewan ini berangkat dari keterpurukan di dunia nyata. Artinya dulu dia menjadi orang yang punya usaha yang besar, berhasil, masuk orang yang sukses, kemudian dia terpuruk, jatuh, entah karena kesalahan bisnis seperti itu, kemudian dia menjadi seperti itu, kedewan-dewan. Atau dia punya jabatan yang tinggi di sebuah perusahaan, karena ulahnya sendiri, ya akhirnya dia terpuruk dan jatuh. Kemudian atau dulu dia orang yang kaya raya, atau setelah itu dia jadi miskin. Kebanyakan orang yang kedewan-dewan ini berangkat dari keterpurukan ekonomi. Artinya dia merasa hidupnya sudah tidak berharga seperti itu. Akhirnya dia melampiaskannya menjadi memuja-muja Tuhan setiap hari. Padahal dalam hatinya dia sangat benci dengan hidupnya. Dia sangat benci dengan kehidupan, seolah-olah Tuhan tidak pernah menyayanginya. Akhirnya dia melampiaskannya seperti itu. Jadi orang yang kedewan-dewan. Biasanya orang seperti ini
emosinya sangat labil, suka marah-marah. Itu sangat bertolak belakang dengan sifatnya yang memuja Tuhan. Dia suka marah-marah, keinginannya harus dituruti, tidak suka bekerja. Artinya pokoknya semua kehidupannya difokuskan untuk memuja Tuhan setiap hari. Bahkan diselingi dengan kesurupan-kesurupan, perauhan, bawa-bawa nama dewa, bawa-bawa nama Tuhan. Padahal dalam Lontar Budo Kecapi sendiri dijelaskan bahwa jangan sekali-sekali kamu membawa-bawa nama dewa, mau Anda dapat puisi, dapat kesurupan atau kerauhan, kemudian kamu mengaku-ngaku atas nama dewa, atas nama leluhur, kamu akan dikutuk, seketurunanmu tidak akan pernah selamat. Itu. Jadi orang-orang ini tidak segan-segan mengaku sebagai dewa ini, dewa itu, sebagai leluhur, bahkan sebagai Betaro yang tinggi seperti itu, karena dia ini ingin diperhatikan, dia ingin melampiaskan sakit hatinya terhadap hidupnya. Sebenarnya dia orang-orang sebenarnya benci terhadap hidupnya sendiri, akhirnya dia menjadi sakit secara psikis seperti itu. Ini bahkan dalam Lontar itu dijelaskan, Lontar Soto Budo, orang seperti ini harus diruat seperti ini, bantennya seperti ini. Itu biasanya orang kedewan-dewan. Kemudian yang kedua adalah orang yang kenal Babai Dewu. Babai Dewu itu sendiri adalah sejenis, dalam istilah Bali, kalau kalian orang luar yang sedang menonton video saya, Babai Dewu itu adalah sejenis santet, sejenis teluk, sejenis ilmu hitam yang ditembakkan kepada seseorang yang dibenci, melalui perantara seorang dukun, kemudian bikin orang itu menjadi gila. Kenapa disebut Babai Dewu? Karena tingkahnya seperti orang yang memuja-muja dewa, seperti orang yang mendapat ilham atau mendapat mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan, kemudian dia bertingkah seperti gila kepada Tuhan, padahal dia sebenarnya gila beneran. Itu gila karena ditembakkan sebuah roh ke dalam tubuhnya dan membuat dia menjadi gila secara psikis, pikirannya menjadi kosong seperti itu. Dan bayi ini terbuat dari apa? Bayi ini adalah barang spiritual, barang black magic yang terbuat dari janin bayi yang pertama. Yang pertama terbuat dari janin bayi yang sudah berumur 3 bulan. Janin bayi ini kemudian diritualkan, dianggap anaknya sendiri, diproses di kuburan, kemudian ditaruh di tempat ritualnya, kemudian ini dijual untuk menyakiti orang-orang sesuai dengan pesanan dari yang datang ke rumahnya, seperti itu. Yang kedua terbuat dari otak dan darah orang yang kecelakaan, orang yang mati mengenaskan, orang yang gantung diri, pokoknya otaknya yang tercecer. Biasanya orang kecelakaan banyak otak yang tercecer seperti itu. Kemudian otak ini diambil, darahnya diambil, kulitnya sedikit diambil, kulit kakinya juga diambil, kemudian diritualkan sama dengan yang pertama tadi, kemudian dijual. Kalau ada orang yang pesan untuk menyakiti, kemudian dilemparkan ke orang itu dengan harganya sendiri, dengan mungkin matok harga berapa. Namanya juga praktisi dunia hitam, serah. Yang ketiga misalnya menggunakan semacam raja. Nah, saya tidak akan mengatakan raja apa, dan pokoknya sejenis raja. Dan raja ini dimintai Pasupati di Pempatan, kemudian dibawa ke Setro, kemudian kembali ditaruh di rumahnya, kemudian dijual. Seperti itu, sama seperti yang tadi, dan jual. Dan Babai Dewu ini identik dengan yang terakhir ini, membuat seorang itu seolah-olah seorang pemuja Tuhan sejati, padahal dia sedang sakit karena kena teluh, sakit karena kena santet sebenarnya, seperti itu. Pagi-pagi sudah pakai kaman putih memuja Tuhan, komat kamit, mungkin di merajannya, mungkin di tempat-tempat suci. Tapi bahayanya adalah apa? Apapun barang-barang yang kotor dia bisa ambil, dia bisa taruh di pelingi, kemudian
dia puja-puja itu, mau pembalut wanita yang temukan, mau sandal, mau sepatu, mau tai anjing, mau tai sapi, celana dalam, apapun bisa ditaruh di pelinggih itu sendiri. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan keluarga itu, menghancurkan orang itu. Biasanya orang mengirim bayi biasanya akan mengirim hati, karena merasa dikalahkan, karena mungkin kesombongan dari seorang itu membuat orang sakit hati. Minta bantuan kepada seorang dukun atau seorang balian, kemudian yang minta supaya orang ini disakiti, kemudian dari bebai ini akan ditembakkan begitu saja pada orang itu dan membuat orang itu gila secara psikis. Itu perbedaan. Jadi beda antara kedewan-dewan dan dewa itu adalah yang kalau kedewan-dewan itu adalah karena mungkin kesalahan dengan luhurnya, kesalahan ada kau yang belum dibayar, ada atau melakukan ritual yang terlalu melampaui kemampuannya, atau juga karena berangkat dari kebencian terhadap hidup, kebencian terhadap kegagalan hidupnya, kemudian ia melampiaskannya dengan menjadi orang yang memuja-muja Tuhan, padahal dia sebenarnya orang yang sakit secara psikis. Dan dalam Lontar Sudah Buduh pun dijelaskan ini orang seperti ini, obatnya ini, dan mereka tergolong orang-orang yang gila secara psikis, bukan orang normal. Itu. Padahal sebenarnya kalau berbakti kepada Tuhan tidak harus dengan ritual memuja-muja dewa. Ketika kamu menjadi seorang anak, kamu belajar yang rajin, itu juga namanya bakti. Ketika menjadi seorang suami, kamu mencari nafkah, hidupi anak istrimu, urus orang tuamu yang sudah rentah, itu juga adalah bakti. Tidak harus hanya dengan ritual. Menjadi orang yang baik, mengasihi sesama, itu juga adalah bakti seperti itu. Jadi orang seperti ini pikirannya itu kadang sakit dengan kehidupannya. Dia menyempitkan arti spiritual itu sendiri, arti agama itu sendiri menjadi sangat sempit, bahwa saya harus begini dengan dalih saya mendapat puisik dari dewa, puisik dari Tuhan, padahal semuanya itulah bohong belaka. Mereka semuanya adalah orang-orang sakit yang perlu pengobatan, yang perlu dikasihani. Itu. Mereka melupakan kewajibannya sebagai manusia, melupakan swadharmanya sendiri sebagai manusia. Sedangkan yang kedua, karena dewa atau bukan dewa yang mengenai orang itu, tapi memang tingkahnya seperti orang yang memuja-muja dewa, seperti orang yang memuja-muja Tuhan. Itu hanya tingkahnya seperti pemuja dewa, kemudian disebut dengan bebai dewa, santet yang atau teluh yang berupa roh, kemudian dilemparkan ke orang itu sehingga orang itu menjadi gila. Itulah, itu perbedaan antara kedewan-dewan dengan bebai dewa. Bebai dewa ini adalah istilah Bali. Mungkin Anda yang orang luar yang menonton video ini mungkin bingung apa yang saya katakan. Ini yang saya katakan, yang pertama adalah orang yang gila ketuhanan merupakan kewajiban. Yang kedua adalah orang yang kena santet luh, seperti itu, tapi memiliki persamaan yang mirip. Mirip sekali keduanya, mirip. Kadang-kadang orang tidak jeli disuruh, orang ini ngiring karena tiap hari kerjaannya memuja-muja Tuhan, pasti orang ini ngiring, seperti itu. Biasanya balian cepat sekali dari kesimpulan seperti itu, padahal orang itu sakit. Akhirnya setelah berjejer semua taksu dia linggihkan karena disebut ngiring, akhirnya tetap aja sakit, tetap aja dia tidak berguna, tetap aja dia menjadi gila, seperti itu. Jadi fenomena seperti ini sudah umum di masyarakat Bali. Jadi berhati-hatilah. Yang pertama, rendah hati. Jadi apapun rendah hati. Kalau punya kaul, punya kesalahan, tetap minta maaf tiap hari, tiap sembahyang minta maaf pada Tuhan, minta maaf pada leluhur, sayangi orang tua Anda, gitu. Supaya tidak terjadi dua hal gila ini, penyakit psikis dan penyakit black magic ini, gitu. Dan akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin salah saya ucapkan, dan Om Santi 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 Om.